Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kali ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran atau apa yang kita bahas hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 3 hal, yaitu 3 perkara, 3 pahala yang tidak akan putus atau tidak putus ketika seorang hamba ini meninggal dunia. Apa saja itu teman-teman? Mari kita pelajari bersama-sama ya teman-teman. Teman-teman, pahala yang tidak terputus dari seorang hamba yang sudah meninggal dunia, yaitu yang pertama adalah shodaqah jariyah. Ya teman-teman, shodaqah ini akan terus mengalir ketika seseorang ini sudah meninggal dunia. Contohnya shodaqah jariyah itu teman-teman, seperti ada pembangunan masjid, lalu seorang hamba ini bersedekah untuk pembangunan masjid tersebut. Selama masjid tersebut masih kokoh, masih bisa dipakai untuk beribadah, orang yang bersedekah untuk pembangunan masjid ini, meskipun beliau sudah meninggal dunia, beliau masih akan teraliri, tersumberi, atau mendapatkan suatu pahala dari pembangunan masjid tersebut. Beliau akan mendapatkan pahala orang yang sholat di masjid tersebut. Beliau akan mendapatkan pahala orang yang beriktikaf membaca Al-Quran di masjid tersebut. Meskipun orang yang bersedekah ini sudah meninggal dunia, pahala shodaqahnya tidak akan terhenti di situ saja, tapi pahalanya akan terus mengalir karena pahala shodaqahnya ini dalam membangun masjid. Bukan cuma membangun masjid saja teman-teman, tapi juga bisa membangun tempat-tempat yang baik, yang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika kita semua
bersedekah atau menyumbang kepada pembangunan yang menjerumuskan ke dalam dosa, seperti pembangunan tempat mesum atau segalanya yang berbau dosa, maka ketika kita sudah meninggal dunia, teman-teman, amal jelek orang yang melakukan sesuatu di tempat mesum tersebut, kita juga akan terkena imbasnya, karena kita juga berkonfirmasi di pembangunan tersebut. Makanya teman-teman, mari kita ikut membangun atau kita bersedekah dalam pembangunan yang baik-baik saja, seperti tempat beribadah, sekolah-sekolah, majelis ilmu, dan yang lain-lain. Jangan sampai kita sebaliknya, jangan sampai kita menyumbang atau bersedekah terhadap tempat-tempat untuk pembangunan maksiat-maksiat, karena itu bisa mengakibatkan kita terkena imbasnya juga. Teman-teman, mari kita bersedekah yang ikhlas dan kita besok akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Teman-teman, bersedekah itu bukan cuma di masjid saja, bukan cuma di bangunan-bangunan saja. Kita membeli suatu buku pelajaran, membeli kitab-kitab Al-Quran, kita membeli buku yang tentang ilmu kebaikan, ilmu agama, itu kita sedekahkan, itu pun bisa juga mengalir selama ada orang yang masih membacanya atau kitab tersebut masih ada. Yang penting kita memberikannya dengan cara yang ikhlas, karena ulama-ulama terdahulu itu memberikan sesuatu itu dengan cara yang ikhlas. Ikhlas itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Saya ulas kembali. Ikhlas itu seperti orang yang tidak mau dikembalikan apa yang telah dia berikan. Ikhlas adalah murni dari hatinya, tidak ingin kembalian. Berarti ikhlas itu seumpama kita memberi, di dalam hati kita ya sudah memberi saja, nanti diberi pahala atau tidak itu sudah tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang penting kita sudah ikhlas dalam bersedekah, nanti pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang lebih baik kepada kita semua. Teman-teman, mari kita bersama-sama bersedekah, karena pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Teman-teman, pahala yang tidak terputus yang nomor 2 yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya teman-teman, ilmu itu sangat penting sekali teman-teman. Dan yang dimaksud di sini ilmu yang bermanfaat adalah ilmu kita yang kita ajarkan kepada orang yang belum mengetahui ilmu tersebut, atau kita itu memanfaatkan ilmu kita dan kita ajarkan kepada orang-orang yang belum mengetahui ilmu tersebut. Jadi ilmu ini bermanfaat sekali bagi orang yang belum mengetahui, yaitu kita mengajarkan mereka tentang hal-hal kebaikan. Ilmu ini akan mengalir seperti aliran air yang mengalir terus-menerus. Ya gitu teman-teman. Kita contohnya kita mengajarkan tentang bab sholat. Ketika kita memahamkan mereka tentang bab sholat, lalu mereka bisa mengamalkan ilmu tersebut, mereka bisa sholat, tahu syarat-syaratnya sholat, tahu rukun-rukunnya sholat, tahu apa saja yang dilakukan seorang muslim sebelum mereka melakukan sholat. Mereka akan mengetahui apa saja tentang sholat. Maka ilmu kita itu sudah bermanfaat. Lalu mereka mempunyai anak, dan anak ini diajari oleh orang yang telah kita ajari sampai seterusnya. Dan anak ini seumpama menjadi seorang guru, malah itu pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Contohnya seperti padi teman-teman. Padi ditanam satu itu bisa tumbuh atau bisa berbuah sampai puluhan bahkan ratusan benih. Padahal yang kita tanam itu hanya satu benih biji padi. Itu bisa berkembang, bisa berbuah menjadi puluhan bahkan ratusan biji padi, padahal cuma satu biji.
Begitu juga dengan apa yang kita ajarkan kepada seseorang, nanti kita ajarkan kepada satu orang. Satu orang tersebut akan mengajarkan kepada orang yang lain. Mungkin dia menjadi seorang guru atau menjadi orang tua. Selama ilmu kita masih diajarkan sampai hari kiamat, ilmu yang kita ajarkan itu akan terus mengalirkan pahala. Meskipun kita sudah meninggal, pahalanya itu akan mengalir kepada kita. Bukan cuma kita yang mendapatkan pahala, tapi orang yang kita ajarkan itu juga mendapatkan pahala. Berarti sama-sama mendapatkan aliran pahala dari Allah SWT. Ajarkanlah ilmu-ilmu yang menjadikan iman mereka itu bertambah kepada Allah SWT. Ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu agama tentang sholat, zakat, puasa, atau segalanya. Yang terpenting lagi teman-teman, harus ikhlas. Jangan pernah mengharapkan suatu imbalan terlebih dahulu. Imbalan itu datangnya belakangan. Yang penting kita ikhlas dulu dalam mengajar. Kita bercita-cita atau berharap orang yang kita ajari ini paham tentang ilmu yang kita berikan. Jangan pernah berharap sesuatu darinya dulu. Yang terpenting kita berharap anak ini, orang ini harus paham apa yang saya ajarkan. Agar suatu nanti kalau dia sudah paham, dia tidak akan keliru dalam mengajarkan ilmunya yang telah kita berikan. Kalau dia belum paham tentang ilmu kita, lalu dia mencoba menjelaskannya kepada orang lain, lalu ilmunya itu salah, ya otomatis salah terus, kasihan. Yang terpenting ya teman-teman, cara mengajar kita itu harus yang ikhlas, yang real, yang tidak mengharapkan suatu imbalan sepeser pun. Nanti jika ada yang memberi ya alhamdulillah. Yang penting kita sudah mengajar dengan ikhlas, tidak mengharapkan atau tidak bercita-cita dalam otak kita itu suatu imbalan. Yang penting kita sudah mengajarkannya dengan ikhlas teman-teman. Teman-teman, ketika kita mengajarkan satu huruf alif, itu sampai kapanpun kalau huruf alif itu yang kita ajarkan lalu diamalkan oleh orang yang kita ajar, itu pahalanya
akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Gitu teman-teman. Maka dari itu teman-teman, marilah memberikan ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita memberikan ilmu-ilmu yang membuat dosa, ilmu-ilmu yang membuat maksiat. Contohnya, kita mengajari seseorang mencuri, kita mengajari seseorang mabuk-mabukan. Itu selama ilmu yang kita ajarkan seperti ilmu yang jelek tadi ya teman-teman, ilmu yang jelek itu akan diamalkan terus, ya kita juga yang terkena imbasnya. Kita yang mengajari mereka, kita juga ikut-ikutan dosa karena kita juga yang mengajari mereka untuk berbuat dosa. Contohnya lagi, mengajari mereka kata-kata kotor. Ketika mereka mengucapkan kata-kata yang bisa membuat mereka berdosa, seperti kata-kata kasar, kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, selama mereka masih mengucapkan kata-kata tersebut, kita juga akan terkena imbasnya dosa tersebut. Atau jangan sampai kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak baik tersebut menjadi viral, menjadi tenar di mana-mana. Jika ada kata-kata yang kita ajarkan, kata-kata yang jelek itu sampai viral, sampai tercengang kemana-mana, lalu banyak sekali yang menggunakan kata-kata kotor tersebut, maka yang terkena imbas dosanya adalah kita juga. Karena kita yang pertama memulai, berarti kita juga yang mengajarkan mereka. Semakin banyak orang yang berkata kotor tersebut, semakin banyak dosa kita. Karena hitung-hitungannya kita yang pertama kali mengajarkan kepada orang tersebut berkata-kata kotor. Kita akan terus mengalirkan dosa jika kita mengajari kata-kata kotor tersebut, teman-teman. Maka dari itu teman-teman, suatu hal ini ilmu yang bermanfaat harus kita ajarkan yang baik, teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat, yang baik-baik. Ilmu yang mana ilmu itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengajarkan ilmu-ilmu yang membuat dosa, ilmu-ilmu maksiat, tapi ajarkanlah ilmu-ilmu yang baik-baik saja, teman-teman. Teman-teman, yang nomor 3 ini yaitu
pahala yang tidak terputus jika seseorang ini sudah meninggal, yaitu mendoakan kedua orang tuanya. Yaitu ada seorang anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Ya, ini pahalanya tidak akan terputus, teman-teman. Seperti anak ini selalu bersedekah, selalu berbuat baik, tapi pahalanya ini akan mengalir kepada orang tuanya ini, teman-teman. Dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya adalah ketika orang tuanya sudah meninggal, dia tetap memberikan doa kepada orang tuanya. Contohnya ketika dia sholat tahajud, itu pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Karena ada suatu kisah, pada suatu malam di suatu pemakaman, itu ada seseorang yang merasa heran ketika ada suatu pahala yang berlipat-lipat, yaitu pahala sholat tahajud. Padahal orang yang meninggal ini di dalam kuburan itu jarang sekali yaitu sholat tahajud. Tapi kenapa ketika ia meninggal ada sering sekali pahala sholat tahajud datang kepada dirinya? Dia ini heran, dari mana datangnya sholat tahajud ini. Dia terheran-heran, teman-teman, dari mana datangnya pahala sholat tahajud ini. Akhirnya dia berkata atau bertanya kepada para malaikat, dari mana datangnya pahala tersebut. Ternyata teman-teman, ini semasa anaknya masih di dunia, anaknya ini masih hidup, anaknya ini masih sholat tahajud. Ketika anaknya yang hidup ini sholat tahajud, ternyata pahalanya ini mengalir kepada orang tuanya. Begitu juga teman-teman, kalau seumpama ada seorang anak soleh ini membaca Al-Quran, bersedekah, mengamalkan ilmunya, berkata-kata yang baik, menjadi orang yang dermawan, itu pahala anak soleh ini akan mengalir juga kepada kedua orang tuanya. Itu yang ketiga, ini doanya anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Bukan cuma cukup anak soleh saja, tapi juga yang mendoakannya. Bukan cuma berarti mendoakannya saja,
tapi juga bersedekah tapi atas nama orang tuanya. Bagaimana teman-teman? Gini, yang ketiga ini, meskipun kita melakukan suatu ibadah dengan tanpa niat untuk kedua orang tua kita, pahala kita ini tetap mengalir kepada orang tua kita. Kalau pahala sodako, pahala haji itu diniatkan bagi mereka. Seperti jika mereka belum haji, maka sebaiknya kita ketika berhaji niatkan untuk menghajikan mereka. Itu teman-teman. Teman-teman, ini ada sebuah hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairata anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Teman-teman, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang kita pelajari ini, apa yang kita bahas hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat, dan semoga bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, jika ada salah kata dari saya atau perbuatan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi teman-teman yang mengetahui mungkin ada kesalahan dari kata-kata saya atau apa yang saya bahas tadi, saya mohon memberitahukan atau menjelaskannya di kolom komentar. Teman-teman, cukup sekian dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.